Puji Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Saudara, pada bagian ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan pujian yang luar biasa kepada seorang janda miskin. Ia dipuji bukan karena jumlah persembahannya yang besar, melainkan karena ia memberi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, sikap hati seperti apakah yang dimiliki janda ini sehingga Tuhan Yesus begitu memujinya? Yang pertama, saudara, bahwa si janda ini memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mengapa kita bisa berkata demikian? Kita tahu bahwa bangsa Israel sejak zaman perjanjian lama telah diajarkan untuk memberi persembahan sebagai wujud kasih, ibadah, dan rasa syukur kepada Tuhan. Tentu wanita ini juga telah mendengar dan memahami pengajaran tersebut. Namun saudara, kenyataannya tidak semua orang melakukannya dengan setia, bukan? Ada banyak alasan yang bisa dibuat manusia untuk menahan persembahannya. Apalagi jika mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti janda ini. Secara logika, masyarakat di sekitarnya mungkin tidak mengharapkan dia memberi apa-apa karena kemiskinannya. Namun saudara, janda ini tetap memberi. Tindakannya menunjukkan bahwa ia tidak memberi karena paksaan sosial, melainkan karena dorongan kasih yang tulus kepada Allah. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang rela berkorban sekalipun dalam kekurangan. Saudara, hal ini menjadi cermin bagi kita. Ketika kita memberi persembahan, biarlah itu didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan. Janganlah kita memberi hanya karena kewajiban rutin, dan jangan pula kita memberi sisa hanya karena kita merasa sudah punya banyak. Sebaliknya, mari kita memberi yang terbaik sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah lebih dulu menolong dan mengasihi kita. Yang kedua saudara, si janda ini memberi dari hati yang percaya. Perhatikan bahwa janda ini memberikan bukan hanya sebagian, tetapi seluruh nafkahnya pada hari itu. Apa yang membuat seseorang yang hidup dalam kekurangan berani memberikan segalanya? Jawabannya jelas. Ia memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Nah, janda ini berani melepaskan apa yang ada di tangannya karena ia percaya kepada tangan Tuhan yang menopangnya. Ia yakin bahwa meskipun ia memberikan seluruh nafkahnya, Tuhan tidak akan membiarkannya kelaparan. Ini adalah tindakan iman yang radikal, saudara. Nah, kita belajar dari teladan janda ini untuk berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Memberi persembahan sejatinya adalah latihan iman, saudara. Latihan untuk melepaskan pegangan kita pada materi dan memindahkan sandaran kita kepada Allah. Bahkan di tengah kesulitan, tantangan, dan kebutuhan yang mendesak, kita diajak untuk memiliki iman yang sama, bahwa Allah pasti memelihara umatnya sebagaimana janjinya yang setia. Bapak saudara, janda ini telah memberi persembahan yang terbaik. Sikap hatinya dipuji oleh Kristus karena ia memberi bukan sekedar uang, melainkan ia mempersembahkan hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang penuh percaya
pada pemeliharaannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati yang demikian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.